Pendengar sekilas Dhamma yang berbahagia, hal-hal yang berlangsung dari suatu sebab. Mengenai ini, Sang Penemu Kebenaran telah menyatakan sebabnya, dan yang merupakan penghentiannya. Inilah ajaran Sang Petapa Agung. Demikian Penggalan Mahawaga 1 ayat 23. Suatu ketika, di desa Upatisa, dari ibu bernama Sari, seorang perempuan dari keluarga Brahmana terkaya di sana. Lahirlah seorang putra yang diberi nama Upatisa. Pada hari yang sama, lahir pula putra dari keluarga Mogali di desa Kolita. Bayi itu diberi nama Kolita. Persahabatan dua keluarga ini telah terjalin selama 7 angkatan. Kedua anak itu bertemu, berteman, dan bertumbuh bersama. Upatisa tumbuh sebagai anak yang lembut dan bijak. Kolita tumbuh sebagai anak yang pemberani dan berjiwa pemimpin. Suatu ketika, tibalah perayaan puncak bukit. Awalnya, kedua sahabat itu sangat menikmati setiap pertunjukan dalam perayaan itu. Mereka tertawa gembira, takjub pada pertunjukan yang ditampilkan. Pada hari ketiga, tak ada lagi tawa di wajah mereka. Mereka merasa semua kesenangan itu hanyalah semu. Mereka lalu meninggalkan rumah menjadi petapa, mencari jalan pembebasan. Mereka lalu menjadi murid petapa Sanjaya. Namun, setelah beberapa tahun, mereka merasa ajaran Sanjaya tidak membawa mereka pada keterbebasan. Mereka kembali berkelana, berpencar, dan membuat kesepakatan bahwa jika salah satu dari mereka telah menemukan guru, ia harus memberitahu yang lainnya. Suatu ketika, Biku Asaji, salah satu dari 5 biku pertama, menyambut derma makan di Rajagaha. Saat Biku Asaji meninggalkan Rajagaha, Upatisa mendatanginya dan bertanya, "Sahabat, indera Anda sungguh tenang, kulit Anda bersinar. Siapakah guru Anda? Ajaran apa yang Anda ikuti?" "Ada petapa agung dari suku Sakya, damanya yang saya ikuti, sahabat," jawab Biku Asaji. "Apa yang guru Anda ajarkan?" tanyanya lagi. Biku Asaji memberitahu inti dhamma secara singkat. Segala yang muncul pasti ada sebabnya, dan akhir dari semua itu, itulah yang diajarkan oleh petapa agung. Seketika itu, Upatisa menembusi kesucian pertama. Ia langsung bertanya, "Di mana guru Anda tinggal?" "Di wihara hutan Welu," jawab Biku Asaji. Setelah mendengar dhamma dari Biku Asaji, petapa Upatisa segera menemui Kolita, sahabatnya. Sudah 20 tahun mereka meninggalkan rumah dan harta mereka. Bersama teman-temannya, mereka berkelana demi mencari keterbebasan sejati. "Sahabat, indramu sungguh tenang, kulitmu bersinar. Apakah kamu telah menemukan jalan keterbebasan?" tanya Kolita saat melihat sahabatnya. Upatisa menceritakan apa yang dikatakan Biku Asaji kepadanya. Mendengar itu, Kolita langsung menembusi kesucian pertama dan berkata, "Mari kita segera menghadap petapa Agung Gotama." Upatisa dan Kolita lalu mengajak Sanjaya, guru mereka saat itu, untuk bersama menemui Sang Bagawa. Namun, Sanjaya menolak dan menawari Upatisa dan Kolita untuk memimpin kelompok petapanya. Meskipun demikian, murid-murid Sanjaya tergerak untuk mengikuti jejak Upatisa dan Kolita. Mengetahui ini, Sanjaya kecewa sampai muntah darah. Akhirnya,
separuh murid Sanjaya membatalkan niat mereka dan kembali kepada gurunya. Upatisa dan Kolita bersama dengan separuh murid Sanjaya pergi menuju hutan Welu. Saat itu, di wihara hutan Welu, Sang Bagawa sedang membabarkan dhamma. Upatisa dan Kolita dan teman-teman mereka menemui Bagawa. "Bante, perkenankan kami menjadi biku di bawah bimbingan Bante." "Mari biku, dhamma telah dinyatakan dengan baik. Jalanilah hidup suci untuk mengakhiri duka," jawab Sang Bagawa kepada mereka. Sang Bagawa memberikan nama Sariputta kepada Upatisa dan Maha Moggallana kepada Kolita. Sariputta berarti putra Sari. Sari adalah nama ibu Upatisa. Maha Moggallana berarti orang agung marga Moggallana. Tak lama, ada beberapa biku yang melapor karena banyak orang menjadi biku. Orang-orang mulai tidak senang dan mengejek. "Petapa Gotama membawa anak-anak dan suami kita. Siapa lagi yang akan ia bawa hari ini?" Sang Bagawa berkata kepada para biku, "Masalah ini tidak akan berlangsung lama. Pada hari ketujuh, masalah ini akan mereda." Dan pada hari ketujuh, orang-orang mulai berpikir bahwa apa yang mereka lakukan ternyata sesuai dengan kebenaran. Mereka pun tidak lagi mempermasalahkan hal ini. Biku Maha Moggallana berjuang keras bermeditasi di dalam hutan. Namun, pada hari ketujuh, ia terkulai mengantuk kelelahan. Saat mengetahui kesulitan, Biku Maha Moggallana, Sang Bagawa mengerahkan kesaktian dan muncul di depannya. Sang Bagawa memberikan kiat dhamma kepadanya. Pada malam itu juga, Biku Moggallana menembusi kesucian tertinggi Arahata. Seminggu kemudian, Sang Bagawa mengajar dhamma kepada Biku Diganaka, keponakan Biku Sariputta. Saat itu, Biku Sariputta sedang mengipasi Bagawa. Mendengar dhamma Sang Bagawa, Biku Sariputta menembusi kesucian tertinggi pada saat itu juga. Berkat kecerdasan yang dimilikinya, Sang Bagawa memberinya gelar Panglima Dhamma. Sariputta adalah sahabat yang baik bagi siapa saja. Ia tak segan menegur dan memberi nasihat kepada siapa saja. Sebagai Panglima Dhamma, ia sangat penyabar, rendah hati, dan mau menerima masukan dari siapapun. Mengunjungi dan merawat biku yang sakit adalah kebiasaannya. Biku Sariputta sangat piawai dalam membimbing orang lain mendemusi kecerahan, seperti yang ia lakukan ketika merawat biku Samiti Gutta yang terserang lepra. Berkat nasihatnya, Biku Samiti Gutta berhasil menembusi kesucian Arahata, sedangkan Maha Moggallana sangat unggul dalam kesaktian. Ia pernah mengguncang istana Dewa Saka, Raja para dewa, dan mengingatkan Dewa Saka untuk tidak lalai menjalani dhamma. Sang Bagawa juga memintanya menundukkan Raja Naga Nando Pananda yang sombong. Walau Maha Moggallana unggul dalam kesaktian, ia juga memiliki kebijaksanaan yang agung. Kemampuannya dalam mengajar sangat terpuji. Bila Biku Sariputta berhasil membimbing siswanya sampai kesucian pertama, Biku Maha Moggallana akan melanjutkan mengajari siswa tersebut sampai menembusi kesucian yang lebih tinggi. Biku Sariputta, Sang Bagawa beri gelar sebagai biku yang unggul dalam kebijaksanaan agung, dan Biku Maha Moggallana sebagai biku yang unggul dalam kesaktian. Nantikan sekilas dhamma episode berikutnya yang berjudul Berkumpulnya 1250 biku.
Sekilas Dhamma spesial kisah hidup Sang Tathagata akan hadir selama 100 hari menyambut Hari Waisak 2562 tahun 2021. Sekilas Dhamma dapat didengarkan melalui Spotify dan channel YouTube Cetia Dhamma Dayada dengan kata kunci Sekilas Dhamma.